Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran, rahimakumullah, mudah-mudahan kita selalu berada di dalam rahmatnya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka kali ini saya ingin masih tetap membahas akan ilmu tajwid yang berhubungan dengan ilmu tajwid. Kita itu di dalam mengaji ataupun belajar ilmu tajwid itu hukumnya gimana itu? Itu hukumnya wajib atau gimana itu hukumnya? Maka kita tuh mengaji akan ilmu tajwid itu sebetulnya hukumnya adalah ya wajib gitu ya. Itu hukumnya adalah fardu kifayah ya. Jadi kalau kita mengaji ilmu tajwid sekali lagi itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi yang dinamakan fardu kifayah itu adalah wa idza ma fa'alul ba'du saqatal haraj 'anil baqi. Artinya kalau misalkan ada salah satu orang nih yang belajar mengaji ilmu tajwid, maka kewajibannya itu akan gugur dari seluruh daerahnya. Jadi misalkan nih di satu kampung nih, di satu kampung saya misalkan gak ada satu orang pun yang memahami akan ilmu tajwid. Ya, yang memahami akan ilmu tajwid. Misalkan di dalam ilmu tajwidnya itu misalkan ada hukum yang berhubungan dengan makhraj, ada hukum yang berhubungan dengan sifat gitu ya. Dan hukum-hukum tentang bab waqaf dan lain-lainnya ya yang ada di sekitaran ilmu tajwid tersebut. Nah, misalkan di dalam satu kampung itu gak ada satu orang pun yang paham akan ilmu tajwid tersebut. Maka Masya Allah, apa yang terjadi? Maka seluruh yang ada di dalam kampung tersebut, seluruhnya itu berdosa. Ya, sekali lagi seluruhnya berdosa. Karena gak ada satu orang pun yang paham akan ilmu tajwid. Lantas kemudian ada seorang santri. Ada seorang santri yang baru pulang dari pondoknya. Yang mana di pondoknya itu adalah belajar yang berhubungan dengan ilmu tajwid. Maka Masya Allah apa yang terjadi? Seluruh orang yang berada di kampung tersebut yang tadinya seluruhnya itu berdosa. Karena gak ada satu orang pun yang paham ilmu tajwid. Terselamatkanlah oleh satu orang santri tersebut yang paham akan ilmu tajwid. Masya Allah. Beruntung gak di kampung tersebut ada orang santri tersebut yang paham akan ilmu tajwid? Maka kita menjawab semuanya, beruntung kita terselamatkan oleh satu orang santri tersebut. Oleh karena itu santri tersebut hatinya tuh gak merasa, dirinya itu gak menyadari bahwa sebetulnya anak satu santri tersebut sudah menyelamatkan seluruh orang yang berada di kampung tersebut tidak berada di dalam dosanya Allah. Dan tidak sadar satu santri tersebut sudah bersedekah kepada orang yang berada di dalam satu kampung tersebut dan dia sendiri tidak merasa bahwa saya itu sudah bersedekah ya. Karena dia berpikir bahwa bersedekah itu hanya uang aja ya. Ilmu pun itu adalah sedekah. Dan ia sendiri tidak merasa kalau dia itu sudah bersedekah. Masya Allah. Maka layaknya bagaimana? Maka sebaiknya layaknya orang kampung tersebut. Karena sebelumnya tuh gak paham semuanya ilmu tajwid. Harusnya mengaji. Orang kampung tersebut mengaji kepada satu orang santri tersebut. Agar orang kampung tersebut faham seluruhnya akan ilmu tajwid. Masya Allah. Oleh karena itu ibu-ibu, bapak-bapak di luar sana yang punya anak, kalian itu harus mencek orang Sunda mah kedah kabita ninggal santri tehnya anu faham penuh dengan ilmu agamanya. Nah itu adalah hukumnya mengaji ilmu tajwid. Meskipun hukum kita mengaji ilmu tajwid hukumnya adalah fardu kifayah, tetapi harus ingat nih, kita mengamalkannya ilmu tajwid, mengamalkannya kita akan ilmu tajwid itu hukumnya adalah fardu ain loh. Ya. Kalau tadi hukum mengajinya, sekarang hukum mengamalkannya. Kalau hukum mengamalkannya sekali lagi itu adalah fardu ain. Artinya fardu ain ya kewajiban kepada kita sendiri, kewajibannya itu. Artinya ya Allah mewajibkan selaku kita umat muslim agar lisan kita selalu basah untuk membaca Al-Quran. Allah perintahkan kepada kita agar selalu membaca Al-Quran. Kalau kita selaku muslim tapi kita tidak baca Al-Quran, maka berdosalah lisan kita. Dikarenakan kita tidak membiasakan membaca Al-Quran. Na'udzubillah. Sekarang lantas yang menjadi pertanyaan, gimana dong?
Saya udah tua begini, udah umur 50 tahun, tapi sampai saat ini aku belum tahu. Jangankan baca Al-Quran, dalam satu persatu huruf pun saya nggak tahu. Apakah ada orang seperti itu? Banyak dan banyak sekali yang belum bisa membaca Al-Quran. Tetapi wahai para pendengar Jamaah Al-Asran semuanya, jika kalian sekarang yang mendengar belum bisa membaca Al-Quran, tak perlu putus asa. Rahmat Allah begitu besar, kasih sayang Allah begitu besar. Kita memohon kepada Allah agar Allah selalu memberikan kita hidayah dan taufik, sehingga mulai saat ini, meskipun aku yang berumur 50 tahun ini, ya Allah, hari ini aku mau mulai membaca Al-Quran. Carilah satu santri tersebut, ataupun carilah orang yang bisa mengajarkan kita. Kalau dengan alasan saya begitu malu sekali, udah 50 tahun kok belum tahu huruf alif, huruf ba, huruf ta, maka sekarang mudah kan? Ada internet. Sekarang ada YouTube, bisa kita belajar ngaji di sana. Untuk awalnya bisa kita mengaji di sana. Tetapi tetap kita gak akan sempurna membaca Al-Qurannya kalau kita tuh gak punya guru. Tapi kalau kita merasa malu gak apa-apa, kita awalnya belajar dulu di konten YouTube kita, mudah ya. Ada pembelajaran Iqra, ada pembelajaran Al-Quran, kita belajar di sana. Udah agak-agak lancar, baru misalkan kita mencari seorang guru yang berada di kampung kita. Agar apa? Agar bisa membetulkan lisan kita ketika kita salah di dalam pembacaan Al-Qurannya. Ya, sekali lagi mengamalkannya mah itu tepar doain. Artinya kok bisa beda hukumnya. Jadi begini, terkadang ada orang yang bisa kok baca Al-Quran dengan baik dan benar, membaca Al-Qurannya fasihat, tetapi kalau ditanya, Bu, ini tuh hukumnya apa? Nggak tahu, tapi bacanya apa betul. Bu, ini makhrajnya apa? Jawab si ibu tersebut, aku nggak tahu juga, tapi baca Al-Qurannya betul. Dan itu banyak kan kita ketemui, baca Al-Qurannya lancar, baca Al-Qurannya fasihah, tetapi ketika ditanya hukum nggak hafal, nggak ada yang hafal ya, nggak tahu ini, nggak tahu idhar kah, nggak tahu idgham kah. Nah, itu yang dimaksudkan dengan fardu ain. Bisa dipahami ya? Nah, baik. Kita tambah lagi, tambah ilmu. Di dalam tajwid itu terdapat rukunnya loh ya. Di dalam tajwid itu terdapat rukunnya. Rukun tajwid itu ada 4. Yang harus kita pelajari dalam tajwid ada 4 rukun. Yang pertama, kita harus mengetahui akan makharijul huruf. Jadi kalau yang pengen belajar ilmu tajwid, seharusnya yang pertama kita pelajari itu adalah makharijul huruf. Artinya makharijul huruf itu adalah tempat-tempat suatu huruf. Setiap huruf ya punya tempat-tempatnya. Yang kedua, kita harus yang pelajari adalah sifatul huruf. Setiap huruf punya tempat, selain punya tempat juga punya sifatnya. Seperti kita layaknya sama. Setiap orang punya rumah dan setiap orang itu berbeda-beda sifatnya. Kurang lebih seperti itu. Setelah kita mengetahui makharijul huruf, kedua sifatul huruf, ketiga kita harus mengetahui akan hukum-hukum yang baru. Misalkan seperti kita mengetahui hukum idhar, hukum idgham, hukum tafhim, tarakik, mad, dan masih banyak lainnya. Dan yang keempat, udah kita paham makhrajnya, kita udah paham sifatnya, udah kita akan paham hukum-hukum aridiyah yang baru. Yang terakhir baru riyadhatul lisan. Apa itu riyadhatul lisan? Riyadhatul lisan artinya adalah harus terus bolak-balik lisan kita. Maksudnya bolak-balik lisan kita adalah harus terus kita baca setiap harinya agar lisan kita semakin fasihat, semakin baik di dalam pembacaan Al-Quran, dan tentu itu juga menjadikan ibadah bagi lisan kita. Ya, begitu ya, insya Allah paham ya. Nah, mudah-mudahan di dalam pembahasan selanjutnya akan saya lanjutkan lagi apa saja sih yang berhubungan dengan ilmu tajwid. Wallahu a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.